Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lis Andriani dan kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang gaji dan kompensasi internasional. Next. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu perkenalan. Kompensasi internasional mencakup imbalan uang, misalnya gaji pokok, intensif, dan tunjangan, dan imbalan non-moneter, misalnya pengakuan pekerjaan yang menarik, kesempatan untuk belajar dan berkembang, yang diberikan oleh perusahaan multinasional atau MNC kepada karyawan mereka atas kontribusi mereka kepada organisasi. Ini adalah alat yang penting karena kompensasi karyawan merupakan item biaya operasional terbesar untuk sebagian besar perusahaan dan sarana utama yang digunakan organisasi untuk memperoleh dan memperkuat sikap dan perilaku karyawan yang diinginkan. Pengoperasian kompensasi internasional bersifat kompleks karena melibatkan pengembangan dan implementasi program kompensasi untuk 3 kelompok utama karyawan. Yang pertama, warga negara induk atau PCN, yang kedua warga negara ketiga TCN, warga negara tuan rumah HCN, yang semuanya bekerja atau berasal dari berbagai lingkungan budaya, kelembagaan hukum, dan sosial ekonomi yang berbeda dan mungkin memiliki ekspektasi imbalan yang sangat berbeda. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai konvergensi versus divergensi dalam praktik kompensasi. Nah, berdasarkan temuan penelitian yang ada, bagian ini menyajikan argumen dan bukti empiris tentang persamaan dan perbedaan dalam praktik kompensasi di berbagai negara. Argumen pertama yaitu mengenai konvergensi praktik kompensasi internasional. Para peneliti memegang perspektif mengenai konvergensi ini. Mereka berpendapat bahwa kesamaan dalam praktik manajemen antar negara dapat diharapkan karena perusahaan dipaksa untuk mengadopsi praktik terbaik untuk meningkatkan atau mempertahankan daya saing dalam lingkungan bisnis global. Lalu argumen dan bukti yang kedua mengenai perbedaan praktik dan kompensasi internasional. Di sini para peneliti menganut divergensi berpendapat bahwa perbedaan antara negara dalam hal praktik pengolahan akan tetap ada karena perbedaan karakteristik budaya dan kelembagaan yang masih ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi internasional. Praktik kompensasi bervariasi tidak hanya antar negara, tetapi juga antar organisasi di dalam negara. Pada bagian ini berfokus pada tingkat nasional dan mempertimbangkan dua pengaruh utama yang sering dibahas dalam literatur yang mengarah pada perbedaan praktik kompensasi internasional. Ada faktor yang mempengaruhi praktik kompensasi di berbagai negara. Yang pertama itu dipengaruhi oleh budaya nasional. Praktik kompensasi dipengaruhi oleh nilai, norma, dan keyakinan budaya nasional dapat mempengaruhi sikap terhadap upah dan praktik kompensasi yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional harus memahami dan mencocokkan praktik kompensasi mereka dengan budaya di negara tuan rumah agar dapat bersaing secara global, karena hal tersebut dapat mencerminkan kesadaran budaya dan memenuhi harapan budaya karyawan negara tuan rumah. Dalam hal ini juga terdapat gaji berbasis senioritas dan gaji berbasis keterampilan yang lebih mungkin digunakan di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi seperti di negara Yunani, Portugal, dan negara-negara Latin. Praktik kompensasi insentif individu cenderung ditemukan di negara-negara yang tingkat individualisme yang lebih tinggi, misalnya negara-negara Anglo-Saxon. Di negara-negara dengan tingkat maskulinitas yang lebih tinggi seperti Jepang dan Jerman. Nah, ada juga faktor yang dipengaruhi oleh lembaga lokal, yaitu kompensasi dapat dipengaruhi oleh lembaga lokal seperti peraturan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan, undang-undang perpajakan, serikat pekerja dan dewan kerja, asosiasi pengusaha dan sejenisnya, dan lembaga-lembaga ini dapat membatasi atau mempengaruhi kebijakan kompensasi perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Oleh karena itu,
lembaga lokal dan aturan ketenagakerjaan di negara tuan rumah ini merupakan hal yang penting dalam merancang praktik kompensasi yang efektif dan kompetitif. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi praktik kompensasi perusahaan multinasional. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi praktik kompensasi di perusahaan multinasional, yang sebagian besar menyangkut lingkungan internasional dan eksternal. Faktor internal dapat mencakup kemampuan MNC untuk membayar, strategi bersaing, budaya organisasi, komposisi tenaga kerja internal, dan peran anak perusahaan. Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi strategi kompensasi. Perusahaan multinasional, karakteristik karyawan seperti tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, kualifikasi, dan pengalaman akan menghasilkan pendekatan kompensasi yang berbeda. Sedangkan faktor eksternal yang paling sering dibahas yaitu mempengaruhi praktik kompensasi perusahaan multinasional adalah budaya lokal, institusi lokal, karakteristik pasar tenaga kerja, sektor industri, dan strategi pesaing. Next. Strategi pembayaran di perusahaan multinasional. Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa perusahaan mengembangkan dan menggunakan sistem kompensasi yang berbeda. Bahkan ketika mereka memiliki karakteristik yang sama seperti sektor industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ruang untuk pilihan strategis. Isu kritisnya adalah, sementara di bawah kendala konteks internal dan eksternal untuk menentukan tingkat gaji yang sesuai secara strategis. Campuran gaji dasar pembayaran, tingkat pembayaran, atau lokal di seluruh anak perusahaan, dan cara mempertahankan ekuitas internal. Masalah standarisasi versus lokalisasi paling banyak dibahas dalam literatur tentang pembayaran internasional. Next. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya adalah standarisasi versus lokalisasi. Standarisasi merujuk pada upaya untuk menetapkan standar global untuk produk, layanan, dan proses bisnis dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman dan interoperabilitas di seluruh dunia. Misalnya, standar ISO digunakan untuk memastikan kualitas produk dan proses bisnis di seluruh dunia. Sedangkan lokalisasi adalah proses mengadaptasi produk, layanan, atau proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi lokal di pasar tertentu. Ini melibatkan pengubahan aspek-aspek seperti bahasa, mata uang, dan kultur yang berbeda. Misalnya, perubahan teknologi seperti Google dan Facebook harus melakukan lokalisasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna mereka di seluruh dunia. Next. Selanjutnya, kompensasi ekspatriat. Ekspatriat adalah karyawan yang dikirim oleh perusahaan ke luar negeri untuk bekerja sementara dalam suatu proyek atau tugas bisnis. Kompensasi ekspatriat harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perbedaan biaya hidup, mata uang, dan kebijakan pajak antara negara asal dan negara tujuan. Kompensasi ekspatriat meliputi beberapa elemen seperti gaji, tunjangan, asuransi kesehatan, biaya perumahan, dan biaya transportasi. Perusahaan multinasional biasanya menawarkan paket kompensasi yang menarik untuk mendorong karyawan mengambil penugasan internasional. Biaya pengiriman ekspatriat ke luar negeri seringkali mencapai 2 hingga 5 kali lipat biaya rekanan negara asal mereka dan 10 kali lipat atau lebih dari warga negara setempat. Mengirim karyawan ke luar negeri itu mahal, tetapi dianggap perlu karena penugasan internasional telah menjadi mekanisme penting untuk mengendalikan dan mengkoordinasi operasi internasional, mentransfer pengetahuan organisasi, dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan internasional dari personal kunci.
Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prinsip untuk mengembangkan kompensasi ekspatriat. Para peneliti telah merekomendasikan beberapa prinsip yang harus diperhitungkan saat merancang program kompensasi ekspatriat. Yang pertama, program kompensasi harus memberikan insentif untuk melakukan penugasan internasional pada tahun 2012. Dan paket kompensasi yang menarik dapat memotivasi karyawan untuk meninggalkan negara asalnya dan bekerja di lokasi asing atau pindah ke lokasi asing lainnya. Meskipun tidak semua penerima tugas melakukan penugasan internasional karena alasan keuangan. Kedua, program harus menjaga kesetaraan dan konsistensi di antara ekspatriat dan untuk ekspatriat yang melakukan serangkaian penugasan ke luar negeri. Terlepas dari kewarganegaraan ekspatriat dan lokasi penugasan yang berbeda dalam gaji dapat mengakibatkan rasa tidak adil dan menyebabkan demotivasi. Ketiga, harus relatif transparan dan menawarkan kemudahan komunikasi dan administrasi. Selain itu, harus memastikan kompensasi ekspatriat yang tidak akan tergerus karena kewajiban pajak dan fluktuasi mata uang dan tingkat inflasi. Terakhir, program harus memfasilitasi masuk kembali ke negara asal pada akhir penugasan. Next. Dan pendekatan untuk kompensasi ekspatriat. Ada sejumlah pendekatan yang berbeda untuk kompensasi ini, yang termasuk negosiasi ad hoc, melacak lokalisasi, kafetaria, lamsam, rencana global, rencana regional, dan beberapa program. Next. Yang pertama ada negosiasi atau ad hoc. Pendekatan ini digunakan secara luas pada tahun 1970-an. Selama periode waktu ini, kompensasi ekspatriat biasanya merupakan hasil negosiasi antara praktisi SDM internasional, manajer, dan ekspatriat. Pendekatan ini diikuti terutama karena jumlah penerima tugas internasional yang sangat kecil, penugasan ke luar negeri yang tidak dianggap sangat diinginkan, dan manajer SDM internasional yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam merancang paket kompensasi ekspatriat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada neraca keuangan. Nah, untuk mengatasi masalah pendekatan negosiasi, perusahaan multinasional itu menggunakan yang namanya pendekatan spesifik lokalisasi untuk menyediakan beberapa basis umum. Nah, salah satu pendekatan yang sangat populer itu adalah pendekatan neraca. Ada dua varian umum pendekatan neraca. Yang pertama yaitu negara kantor pusat MNC sebagai negara basis dan menghubungkan kompensasi semua ekspatriat dengan struktur gaji kantor pusat. Yang kedua yaitu negara asal ekspatriat sebagai negara basis dan memastikan bahwa ekspatriat mempertahankan daya beli yang sama seperti di negara asal mereka saat bertugas. Next. Selanjutnya yaitu ada lokalisasi. Lokalisasi ini sering digunakan untuk mengatasi biaya tinggi dan ketidakadilan yang dirasakan terkait dengan pendekatan neraca. Dalam pendekatan ini, ekspatriat diperlakukan sebagai warga negara lokal dan gaji pokok mereka didasarkan pada tingkat gaji tuan rumah sebuah negara. Kelemahan utama dari pendekatan ini adalah mengarah pada variasi kompensasi di lokasi yang berbeda untuk karyawan yang sama. Hal ini tentu sering mengakibatkan yang namanya persaingan di antara ekspatriat untuk mendapatkan lokasi yang menarik secara finansial tetapi kurangnya minat di lokasi lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya materi tentang kafetaria. Mengingat meningkatnya keragaman populasi ekspatriat dan kerugian terkait dengan pendekatan spesifik lokasi, perusahaan multinasional juga telah menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel seperti pendekatan kafetaria. Ini menawarkan ekspatriat pilihan dari dalam serangkaian manfaat hingga batas nilai moneter yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat mencakup misalnya mobil perusahaan, keanggotaan country club, asuransi, perumahan yang disediakan perusahaan, dan pendidikan anak remaja. Pendekatan ini juga lebih sering digunakan untuk profesional dan eksekutif bergaji tinggi daripada untuk manajer dan spesialis tingkat menengah.
Salah satu keuntungan dari pendekatan ini terkait dengan cakupan pajak atas tunjangan dan penghasilan tambahan karena memungkinkan ekspatriat mendapatkan keuntungan tanpa meningkatkan pendapatan mereka untuk tujuan perpajakan. Next. Next. Selanjutnya rencana global. Nah, rencana global ini memberikan paket kompensasi global umum untuk ekspatriat yang memiliki keterampilan khusus dan berada pada tingkat gaji tertentu. Misalnya itu insinyur perangkat lunak yang berpengalaman dan eksekutif senior. Nah, pendekatan ini juga digunakan untuk mengakui fakta bahwa ada pasar tenaga kerja global untuk orang-orang dengan keahlian khusus, yang karenanya harus diberi kompensasi pada tingkat yang sama dimanapun mereka berada. Nah, keuntungan ini juga utamanya dari pendekatan ini salah satunya ekspatriat dan HCN yang melakukan tugas profesional, teknis atau manajerial yang sama memiliki rencana kompensasi yang sama yang memfasilitasi kesetaraan gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rencana daerah. Nah, pendekatan ini memfasilitasi mobilitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut dan cocok jika terdapat sejumlah besar ekspatriat yang melakukan penugasan internasional di wilayah tertentu. Paket kompensasi ini seringkali disesuaikan dengan kondisi di dalam wilayah untuk menjaga pemerataan di dalamnya. Biaya pendekatan ini umumnya lebih rendah daripada rencana global, tetapi membutuhkan administrasi berbeda rencana jika MNC beroperasi di lebih dari satu wilayah. Ini juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan antara ekspatriat regional dan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keadilan kompensasi antara ekspatriat dan HCN sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan dari dua kelompok tersebut diperlakukan secara adil dan setara dalam hal upah, tunjangan, dan insentif. Seperti disebutkan sebelumnya, praktik umum yang digunakan oleh MNC Barat untuk mendorong karyawan mengambil tugas di luar negeri adalah dengan kompensasi yang menarik kepada ekspatriat. Namun, hal ini dapat menyebabkan perbedaan gaji yang cukup besar antara ekspatriat dan HCN dan menyebabkan rasa ketidakadilan yang mendalam di antara HCN yang memiliki keterampilan serupa dan bekerja bersama ekspatriat. Next. Selanjutnya, saran untuk mengurangi rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan bisa menjadi sangat mengganggu dan sulit untuk diatasi, terutama ketika merasa tidak dapat mengendalikan situasi yang menyebabkannya. Studi lain tentang perusahaan multinasional di Kolombia, Spanyol, Meksiko, dan Inggris mengidentifikasikan beberapa faktor yang dapat mengurangi efek negatif perbedaan gaji antara HCN dan ekspatriat, termasuk HCN menjadi lebih sadar akan kontribusi ekspatriat, misalnya mentransfer pengetahuan dan mengordinasikan operasi global dan kebutuhan khusus yang terkait dengan tinggal di luar negeri. Ekspatriat menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap penduduk setempat. Dan HCN dibayar lebih dari rekan lokal mereka di organisasi lain. Oleh karena itu, disarankan juga agar membantu HCN memahami kontribusi dan keadaan pribadi ekspatriat. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Berikut merupakan pertanyaan untuk kawan-kawan kelas MSDM Internasional. Apa pengaruh dari perkembangan ekonomi global dan nasional terhadap besaran gaji dan kompensasi karyawan di perusahaan? Itu saja materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.